Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian Kamis. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang topik yang baru, yaitu komunitas yang mendamaikan. Nah, saudara, kita adalah komunitas yang mendamaikan. Pendamaian itu dari Kristus Yesus, dan kita dipercayakan berita pendamaian itu. Nah, saudara, ada cerita dari James Bryan Smith. Dia bertemu dengan seorang anak mahasiswanya, Stan namanya. Nah, dia adalah orang yang mengajar Smith tentang arti pengampunan dan rekonsiliasi. Nah, Stan ini orang yang tampan, atletis, tinggi, tapi pemalu. Jarang sekali ada kontak mata antara dia dengan Stan. Suatu hari datang ke kantor Smith dengan menangis dan gemetar. Stan menceritakan bahwa ia membutuhkan pertolongan karena semalam ia sedang mencoba untuk bunuh diri, tapi gagal. Rupanya memang Stan seringkali mencoba untuk bunuh diri, tapi selalu gagal. Dia mencari Smith untuk memohon pertolongan, karena Smith ini adalah guru rohani mereka yang men-sharingkan tentang iman dan pengharapan. Nah, saudara, dalam momen itu Smith menceritakan tentang pergumulan hidupnya yang berat. Selama 5 tahun terakhir ia mengalami pelecehan seksual. Seorang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada dirinya. Nah, sejak umur 13 tahun ia sering diajak oleh seorang bapak. Nah, ini teman dari keluarganya. Nah, orang ini sudah seperti paman baginya. Seringkali mengajak dia berkemah dan olahraga. Stan sudah percaya kepada bapak ini. Namun terjadilah pelecehan itu, dan ia diancam-ancam dan ditakut-takuti bahwa semua orang akan tahu keburukanmu kalau kamu ceritakan tentang hal ini. Hanya dia menyimpan beban itu sendiri. Dan ia baru pertama kali cerita kepada James Bryan Smith. Pertama kali cerita kepada orang lain. Nah, ia membutuhkan pertolongan. Ia memohon Smith menolong dia. Nah, Smith sadar bahwa Stan bukan hanya membutuhkan dirinya saja, tapi ia membutuhkan konselor yang bisa mengkonseling dan menolong dia menjalani pemulihan trauma yang dia alami. Stan diarahkan kepada seorang konselor profesional di kampus itu. Namun puncak pemulihan hidupan Stan itu terjadi ketika ia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Lewat khotbahnya Smith, khotbah tentang pengampunan dan kasih Tuhan, Stan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ia datang pada Smith, ia memohon, apakah dia bisa mengalami kasih Kristus itu? Saya ingin mengalami kasih Kristus itu. Saya rindu pergumulan saya bisa dibereskan di hadapan Tuhan. Di momen itulah Smith mengajak dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat dia. Menerima pengampunan Tuhan, menerima belas kasihan Tuhan, dan menerima dia apa adanya. Dan sejak saat itu Stan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keluarlah sukacitanya, keluarlah damai sejahtera yang dia alami ketika ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara, Stan sangat menyukai ilustrasi metamorfosis dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Ia berkata dirinya adalah seekor ulat, dan sekarang ia adalah kupu-kupu. Kemudian Smith pada momen pertobatannya itu ia memberikan Stan Alkitab untuk dibaca. Karena Stan tidak punya Alkitab, ia mengenalkan kepada kakak rohani dalam persekutuan kampus itu untuk membimbing Stan untuk menjadi sahabat Stan bertumbuh dalam kasih Tuhan. Sejak saat itu, ketika Stan dibimbing oleh kakak-kakak rohaninya, ia selalu datang dalam persekutuan mingguan di dalam kampus itu. Nah, setelah sebulan mengikuti persekutuan kampus, Stan datang kepada Smith. Ia memohon izin untuk memberikan kesaksian tentang masa lalunya dan kasih Tuhan serta pertobatannya. Ia benar-benar rindu orang-orang dalam persekutuan kampus itu juga mendengar kasih Kristus yang dia alami. Nah, ketika diberikan kesempatan oleh Smith, dan Stan bisa benar-benar terbuka. Meskipun di awal tergagap-gagap, dia terbuka. Dia ceritakan tentang apa yang dia alami. Pelecehan seksual yang ia alami, kebencian terhadap dirinya sendiri, serta percobaan untuk bunuh diri itu.
Ia ceritakan semua. Dan bagaimana ia menemukan kasih Kristus. Ia ditebus, ia diampuni, ia diterima apa adanya di hadapan Tuhan. Dan ia menutup ceritanya dengan kisah metamorfosis itu. Ia berkata, dulu saya ini adalah seekor ulat, namun Yesus kini tinggal dalam aku. Dan kini sekarang saya adalah seekor kupu-kupu. Nah, banyak dalam persekutuan itu, momen kesaksian itu, semuanya terharu dan menangis. Dan akhirnya ada seorang wanita juga berdiri dan berkata, saya dulu pernah dilecehkan ketika masih muda. Itu berlangsung bertahun-tahun dan saya masih terus bawa beban itu, malu itu, tertekan itu sampai hari ini. Namun ketika ia melihat keberanian Stan bersaksi, memberikan dia inspirasi, dan wanita itu berkata, malam ini saya mau melepaskan rasa sakit itu. Lalu mereka bersama-sama mendoakan wanita itu dan menolongnya untuk lepas dari rasa sakitnya. Luar biasa Tuhan bekerja lewat kehidupan Stan. Dan bukan hanya di momen itu, Tuhan mengajar Smith lewat kehidupan Stan ini. Beberapa bulan setelah itu, Stan juga datang lagi kepada Smith. Datang ke kantornya Smith dan berdiskusi tentang pria yang melecehkannya. Nah, Stan berkata, saya mau mengampuni pria itu dan mau menceritakan tentang Yesus kepadanya. Smith takjub sekali akan keberanian Stan. Di depan dia ada seorang anak muda yang siap mengampuni orang yang hampir membuatnya bunuh diri. Dan selama 5 tahun telah menyiksa jiwanya dan menyiksa fisiknya. Dalam hatinya Smith ingin sekali berkata, jangan ampuni dia, ia tidak layak. Smith sadar bahwa dia jauh dari rasa ingin mengampuni pria itu. Hanya Smith terdiam dan berdoa dan berkata kepada Stan, jika kamu merasa Roh Kudus mengarahkan kamu untuk mengampuni dia, maka saya tidak mungkin melarang kamu. Namun hati-hatilah, dia bisa saja menolak kamu karena memberikan pengampunan sama seperti membongkar, memperlihatkan kesalahannya. Dan dia bisa saja tidak mengakui kesalahannya. Namun Stan berkata, saya siap dan saya ingin dia tahu. Dan mungkin saja, siapa tahu dia berubah ketika melihat kasih Tuhan dan menyadari pengampunan Allah. Dan Stan setelah itu bertemu dengan pria itu. Ia mengungkapkan segala pergumulannya. Ia menawarkan Yesus yang mau mengampuni dosa-dosa dia. Namun pria itu menolak dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Dia mengingkari perbuatannya. Namun di akhir dari percakapan itu, Stan berkata, aku telah mengampuni engkau. Dan engkau tidak bisa berbuat apapun terhadap aku lagi. Aku telah merdeka. Aku tidak takut lagi. Yesus ada bersamaku. Nah, saudara, kisah hidup Stan ini adalah salah satu cerita dari banyak sekali cerita di mana setiap orang bisa mengalami kasih Kristus. Ia bisa dipulihkan. Ia bisa berdamai dengan dirinya. Dan ia bisa mengampuni orang yang menyakiti dirinya. Berapapun besar dosa itu. Nah, saudara, dalam surat 2 Korintus pasal 5, Rasul Paulus menyadari akan berita ini. Bahwa mereka dipanggil untuk memberitakan pendamaian itu. Di mana manusia yang berdosa di hadapan Tuhan bisa kembali kepada Allah. Allah yang besar kasih-Nya mau mengampuni manusia yang berdosa. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19 dituliskan Paulus kepada kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya
dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Paulus memberitakan berita itu, di mana setiap orang berdosa telah diampuni oleh Bapa di surga melalui Kristus. Sama seperti Stan berjumpa dengan Kristus, ia menikmati pengampunan itu, ia menikmati penerimaan itu. Dosa-dosanya sudah diampuni, ia dipulihkan, dan ia dimampukan untuk mengampuni, berdamai dengan orang yang telah menyakitinya. Saudara, kita adalah komunitas yang telah diampuni oleh Kristus. Kita telah menerima dan menikmati kasih Allah yang luar biasa. Kita manusia yang berdosa, tapi Allah telah menyucikan kita. Dan pengampunan ini, pendamaian ini telah kita terima. Dan mari kita bawa kepada setiap orang-orang yang telah menyakiti kita, orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Mari kita belajar mengampuni mereka, menawarkan Kristus itu juga kepada mereka, sehingga mereka pun boleh menikmati pendamaian itu. Sama seperti Kristus telah mengampuni kita, mari kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita boleh kembali berdamai di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, hari ini kami belajar tentang topik yang baru, di mana Tuhan memanggil kami menjadi komunitas yang bisa mendamaikan. Karena Kristus telah mendamaikan kami, telah menyucikan dosa-dosa kami. Kami boleh kembali kepada Allah, kami menjadi ciptaan yang baru, dan berita pendamaian itu telah dipercayakan kepada kami. Tolong kami bawa, tolong kami sampaikan Tuhan, tolong kami memberitakan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang telah menyakiti kami, bahwa Allah juga mengampuni mereka, dan kami sudah mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berita firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.